Ini beneran gak sih pemain sirkus Indonesia dieksploitasi? Terus gimana nasibnya sekarang? Sosers tahu gak kasus yang lagi rame belakangan ini tentang adanya dugaan eksploitasi yang dialami sama Oriental Circus Indonesia atau OCI yang telah puluhan tahun mempersembahkan atraksi akrobatik dan sulap. OCI itu didirikan sejak 1963 oleh Hadi Manansang, seorang pemain akrobat dari Cina. Awalnya, OCI diberi nama Bintang Akrobat dan Garis Plastik, namun kemudian berganti jadi Oriental Show pada 1964 dan pada tahun 1972 berganti nama lagi menjadi Oriental Circus Indonesia yang biasa kita kenal dengan OCI. Saat itu, OCI dikenal dengan pertunjukan akrobatik, sulap, dan atraksi hewan yang spektakuler. Gak main-main, bahkan mereka pernah tampil di berbagai negara seperti Cina, Inggris, dan Amerika Serikat. Kasus ini bermula ketika beberapa mantan pemain OCI melaporkan pengalaman mereka selama bergabung dengan OCI yang sebagian besar beroperasi di bawah naungan Taman Safari Indonesia. Mereka melaporkan kejadian tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa 15 April lalu. Salah satu mantan pemain mengaku pernah diambil paksa dari orang tuanya pada tahun 1976 ketika ia masih berusia 5 tahun dan dipaksa untuk berlatih secara intensif sejak kecil. Dalam tuduhan ini terdapat praktik isolasi dari dunia luar yang mengakibatkan para pemain sulit untuk melarikan diri dari lingkungan tersebut. Korban lain juga mengaku pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti dipukul, disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit, dipisahkan dari anaknya setelah melahirkan, hingga dipaksa makan kotoran hewan. Dalam kronologi tertulis dari pendamping korban, dikatakan bahwa pemilik dan atau pengelola OCI serta Taman Safari Indonesia mengambil dan memisahkan lebih dari 60 anak-anak yang berusia 2-4 tahun dari orang tua mereka. Lalu ketika usianya 4-6 tahun, mereka diduga dipekerjakan tanpa upah, tidak disekolahkan, dan tidak diberitahu identitas aslinya. Mendengar kabar tersebut, Tony Sumampau, anak dari pendiri sekaligus pemilik dari OCI, membantah adanya tuduhan eksploitasi tersebut dan menyebut hanya ada perlakuan sebagai pendisiplinan pemain yang dilakukan untuk menjaga kualitas pemain. Tuduhan lain tentang penculikan juga turut ia bantah dengan menjelaskan bahwa anak-anak yang bergabung OCI berasal dari panti asuhan. Di sisi lain, Taman Safari Indonesia Group yang juga terseret dalam kasus ini menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan hukum maupun bisnis dengan para mantan anggota sirkus OCI. Kuasa hukum mantan pemain sirkus OCI, Happy Sebayang, mengungkapkan bahwa kliennya telah bersurat kepada keluarga pendiri OCI untuk menyelesaikan masalah penyiksaan yang dulu mereka alami. FYI aja ya Sosers, surat tersebut telah dikirim sejak 1997 loh. Kalau kayak gini jadi bingung deh mana yang benar dan mana yang salah ya Sosers. Tapi kita doain aja semoga masalah ini cepat selesai dan gak terjadi lagi di Indonesia ya. Amin.